Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknologi sederhana menggunakan Arduino. Nah, kami dari kelompok 6 terdiri dari 8 orang. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Persita Yuliana Saladi. Yang kedua, Mardiana Biawa. Yang ketiga, Septiana Barus. Yang keempat, Rosmawati Jai. Yang kelima, Yetrian Nipita Jalito. Yang keenam, Neslinda Dulu. Yang ketujuh, Eko Roy Heriadi Hasibuan. Dan yang ke-8, Dimas Arsikurnia. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas dosen pembimbing kami, dosen yaitu Pak Rian Saputra Empol. Nah, sini kita membahas yaitu pengenalan Arduino. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Windows Platform. Kemudian dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Nah, hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Nah, Arduino juga memiliki suatu konsep pemrograman sederhana atau disebut juga friendly programming language, berhasil dikembangkan oleh teman Benji, yaitu PC Rexby NCC. Konsep pemrograman tersebut disebut progresif, semakin berkembang pesat dan mendapatkan popularitas baik karena mengenalkan atau memudahkan pengguna. Nah, adapun jenis papan Arduino, yang pertama itu Arduino USB. Menggunakan USB sebagai antarmuka pemrograman atau komunikasi komputer sebagai penghubung. Nah, yang kedua, sistem kontrol rumah atau smart home controller system. Sistem kontrol rumah berbasis Arduino sudah banyak diterapkan di rumah-rumah. Sistem ini juga menjadi bahan favorit mahasiswa tingkat akhir dalam mengajukan tugas akhir. Sistem kontrol rumah berarti kita dapat mengatur peralatan di rumah maupun mengawasi keadaan di rumah menggunakan Arduino. Contohnya, mematikan dan menghidupkan lampu, menyiram tanaman secara otomatis, membuka dan menutup pintu, dan monitor kondisi rumah. Itu semua dapat dilakukan secara manual lewat smartphone maupun komputer kita, atau dilakukan secara otomatis dengan timer dan timer waktu tertentu. Nah, yang ketiga itu teman-teman jenis-jenisnya, yaitu sistem pengaman cerdas atau smart lock security. Sistem pengaman cerdas adalah yang mengamankan barang atau alat dari pengguna yang tidak berizin. Sistem ini biasanya dipakai untuk mengamankan gedung dan kendaraan bermotor. Rasa seperti kendaraan bermotor itu kalau kita membuat anti pencuri kerasa. Nah, sistem pengaman cerdas yang berbasis Arduino ini bisa menggunakan smartphone sebagai alat kontrol. Misalnya sistem pengaman dipasang pada kendaraan bermotor, maka aktivitas kendaraan akan terpantau oleh smartphone. Bisa juga. Dan yang keempat adalah CNC atau Computer Numeric Control. CNC adalah sebuah mesin berbasis kontrol numerik yang digunakan untuk mengontrol perkakas mesin. Dengan menggunakan CNC, kita dapat mengontrol mesin untuk menjalankan semua proses tertentu sesuai dengan keinginan kita. Proses tersebut dibuat dan disimpan di dalam komputer. Kita melihat sendiri gambarnya, teman. Agak seperti ini dia. Nah, dengan menggunakan Arduino, kita bisa menyimpan program pada IC dan menggunakannya untuk menjalankan mesin project NNC. Menggunakan Arduino biasanya hanya untuk mengontrol mesin kecil saja, seperti mesin mencetak jalur PCB dan mesin cetak kayu. NNC menggunakan Arduino dapat dibuat dari pemutar DVD broadcast yang diambil bagian motornya sebagai penggerak. Yang kelima, printer 3D. Printer 3D adalah printer yang mampu mencetak objek secara 3 dimensi. Bahan yang digunakan untuk mencetak adalah filament roll yang terbuat dari plastik.
Walaupun tergolong barang baru, proyek Blender ini cukup populer karena sangat handal dalam membuat desain cases maupun mekanik alat. Printer 3D menggunakan motor stepper sebagai penggerak sehingga membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, kelemahan dari printer 3D sekarang adalah waktu mencetak objek yang cukup lama. Dengan kualitas hik butuh waktu berjam-jam, namun dengan berkembangnya Arduino dan modul tidak menutup kemungkinan kelak proses tinggi beberapa menit saja. Nah, baiklah teman-teman, itu aja presentasi dari kelompok kami, yaitu saya sendiri yang mewakilkannya. Semoga presentasi di sini bermanfaat buat kita semua, di mana teknologi sederhana ini kita dapat gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak dan salam sehat dan selamat sore.